ada keluh kesahnya, lo bisa mengungkapkan di sini dan mungkin ada beberapa keluh kesah yang mungkin paradigma sarjana hukum yang di luar sana itu seperti apa gitu. Jadi mereka mengajarkan kalau mau jadi drill pebisnis, mental kita itu jangan kayak telur. Oh, maksudnya gimana itu? Jatuh pecah. Oh, jatuh pecah. Mantap kali ya, Bang. Tinggal digoreng, dimakan. Oke. Ya kan? Iya. Iya. Sangat nyaring, Bang. Jadi semakin kosong semakin nyaring. Kembali lagi di Bricos Talk, kita berbicara tentang law and business. Hari ini kita kedatangan tamu yang cukup menarik, namanya adalah Ali. Gimana Ali kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini Ali, gue denger sih lo ada keluh kesah ya sama beberapa sarjana hukum. Ada beberapa sarjana hukum yang kerja di tempat lo, yang saat ini yaitu sebagai salah satu markas partner atau partner di TNI ya. Di luar sih. Di luar TNI ya. Ada keluh kesahnya, lo bisa mengungkapkan di sini dan mungkin ada beberapa keluh kesah yang mungkin paradigma sarjana hukum yang di luar sana itu seperti apa gitu. Jadi kalau untuk bermitra atau berbisnis dengan sarjana hukum, kan udah beberapa orang ya. Itu rata-rata mereka hanya sampai di diskusi. Debat kusir. Oke. Udah itu aja. Oke. Selebihnya setelah diskusi, pasca diskusi, untuk pelaksanaan itu mereka nggak bisa. Nggak bisa. Itu yang lu pergumulkan ya tentang sarjana hukum. Iya. Ujung-ujungnya diri sendiri yang eksekusi. Gitu. Mereka ya hanya inisiasinya aja gitu. Tapi kalau untuk sampai akhir, itu tanda tanya besar. Oke, berarti kalau bisa dikasih perumpamaan, tong kosong berbunyi nyaring, betul? Iya. Sangat nyaring. Jadi semakin kosong semakin nyaring. Untuk saran-saran lu untuk sarjana hukum ini gimana, Li? Sebenarnya sarannya sih kalian bekerja di bidang kalian aja. Entah itu di DPR atau tenaga ahli, ya kan, terus lawyer atau kenotariaan, itu aja. Di bidang kalian aja. Kalau untuk bisnis kalian perlu sekolah lagi kamu. Perlu sekolah lagi? Iya. Karena kenapa itu? Ya karena kapasitasnya masih belum ada menurut saya. Belum ada. Sebagian besar ya. Ya walaupun ada ya sebagian kecil. Ya 20-80 lah. Masalah terkait tentang kewirausahaan nih. Memang Indonesia kemarin baru ada badai COVID yang luar biasa. Banyak usaha-usaha baik itu besar maupun kecil semua terdampak akibat PPKM 1, 2, 3, terus ada PSBB juga. Itu sekali sangat berdampak sekali bagi masyarakat luas. Nah, untuk memulihkan ekonomi itu pasti tidak akan mudah ya, Li. Apalagi untuk melihat situasi kayak gini, orang-orang juga mungkin akan berpikir 3 kali, 4 kali untuk mengeluarkan banyak uang untuk membuat usaha. Nah, sedangkan saat ini lo ini ada di bagian salah satu bisnis ya, salah satu divisi bisnis di Puskop Babinkum TNI ya. Jadi apakah lo bisa memberikan saran-saran terkhusus untuk anak-anak muda yang mungkin sedang mencoba untuk merintis bisnis atau untuk berusaha atau untuk menjalankan suatu usaha yang menghasilkan pendapatan tambahan seperti itu? Menurut lo gimana? Kalau untuk pemuda-pemuda itu memang khususnya ya lulusan perguruan tinggi mereka harusnya menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, setuju saya kalau itu. Jangan mereka menghabiskan lapangan pekerjaan. Itu salah satunya. Ya kan. Nah, menciptakan lapangan pekerjaan itu dengan apa ya? Salah satunya dengan berbisnis. Sehingga kalau berbisnis itu kan kita membuka pekerjaan, baik itu dari sektor swasta, gitu kan, atau pemerintah mungkin bisa membantu juga gitu. Yang penting sih pemuda sekarang itu harus punya keberanian dalam berbisnis. Gitu. Betul. Jatuh bangun dalam bisnis itu biasa. Oke, masalah jatuh bangun dalam bisnis nih, mungkin ada beberapa rekan yang sudah jatuh dalam bisnisnya luar biasa. Mereka udah keluar modal sangat banyak dan akhirnya ada beberapa yang mungkin terjebak utang gara-gara bisnisnya. Nah,
sekarang yang jadi pertanyaannya adalah apakah bisnisnya ini apa namanya tetap dilakukan karena udah gagal atau meninggalkan dan cari bisnis lain? Menurut lu seperti apa, Li? Selagi kelayakan bisnis sebelum yang gagal itu masih bisa diperbaiki, masih bisa dievaluasi, ya kenapa enggak dilanjutkan? Atau dia move ke sektor yang lain, ke bisnis yang lain gitu. Atau kan masih banyak bisnis itu, nggak cuma satu bidang aja. Ada pengadaan barang, jasa, ya kan. Terus ya sektornya banyak lah untuk bisnis itu. Oke, tadi kan lo banyak jelasin tuh tentang apa, maksudnya sedikit-sedikit masukan ya, maksudnya masih banyak masukan-masukan yang akan lo berikan ke anak muda, tapi di saat ini mungkin hanya beberapa masukan yang lo bisa berikan. Nah, dari masukan-masukan itu apakah lo pernah melakukannya atau seperti apa, Li, sehingga lo bisa memberikan masukan itu? Mungkin untuk beberapa orang ya ngomong gampang lah gitu, tapi ketika eksekusi ternyata susah gitu. Nah, sekarang apakah lo sudah melakukan apa yang lo berikan masukan di sini gitu? Ya itu dia. Jadi kalau gue ini kan teknik ya, nggak cuma teori aja, tapi gue langsung praktek. Apalagi dengan pengalaman di Puspapabimkum TNI kan, akhirnya ya gue sekarang bikin perusahaan sendiri, walaupun masih baru banget, gitu. Masih seumur jagung lah. Gitu. Tapi kan gue memberanikan diri untuk take all risk gitu dalam memulai bisnis ini. Gitu. Oke, itu perusahaan lu bergerak di bidang apa itu? Pertama kita bergerak di bidang konsultasi hukum dan konsultasi bisnis. Gitu. Jadi kita sebagai konsultan hukum dan konsultan bisnis. Ataukah kantor pengacara? Kalau untuk pengacara belum. Konsultan hukum aja. Dan juga kita mewadahi mahasiswa yang mau mulai berbisnis atau mau coba-coba, kita buka wadah untuk wirausaha muda. Wirausaha muda. Bisnis yang lo akan handlekan untuk anak muda atau lo akan percayakan sama anak muda itu apa aja, Li? Simpelnya aja ya. Kayak yang lagi hype sekarang kan coffee shop. Nah itu ya lumayan juga profitnya gitu. Selain coffee shop, ada juga barbershop. Kalau menurut gue ya emang skema bisnis yang nggak akan pernah mati itu emang sesuatu hal yang terus tumbuh, misalnya kayak potong rambut, terus kebutuhan akan konsumsi seperti makanan minuman. Intinya kan 3, sandang, pangan, papan aja gitu. Dan penunjangnya. Ketika lo udah tahu strategi sandang, pangan, papan nih, ketika lo ada mimpi untuk melakukan suatu usaha atau seperti apa, eksekusi itu berarti kan ya. Eksekusi aja. Jangan kalau pengusaha itu banyak bilang kan, gue sendiri belajar dari para investor yang mensponsori gue juga. Jadi mereka mengatakan kalau mau jadi real pebisnis, mental kita itu jangan kayak telur. Maksudnya gimana itu? Jatuh pecah. Jatuh pecah. Mantap kali ya, Bang. Tinggal digoreng dimakan. Ya kan? Tapi mental kita itu seperti bola basket. Semakin dibanting dia semakin tinggi. Mantap. Pertama yang paling penting seorang entrepreneur itu mental dulu. Jangan sampai kena mental kalau anak zaman sekarang bilang. Kalau udah kena mental down. Betul. Gue pernah tuh ada baca buku terkait tentang mental, salah satu mental ya. Jadi hal yang terpenting dalam kegagalan itu bukanlah akibatnya, tetapi hal yang terpenting dari kegagalan adalah bagaimana kamu belajar dari kegagalan itu. Salah satunya itu. Jadi benar apa yang kamu bilang, dan semua mental pebisnis itu seperti itu, seperti bola basket. Betul. Learn from mistake. I learn a lot of mistake. Sebelumnya ya. Tapi kan dari kesalahan-kesalahan itu kita bisa evaluasi diri, ya kan? Introspeksinya dalam apa? Nggak cuma diri kita, tapi sistem bisnis yang kita bangun. Bicara sistem bisnis sangat luas nih, Ri. Iya, sangat luas. Mungkin bisa 3-4 episode. Ada pengalaman lu ini ya, katanya dulu itu sempat terkait bansos. Jadi lu sempat jadi vendor. Gimana tuh ceritanya? Tahun lalu. Terkait bansos nih, kemarin kan kita juga udah tahu ada putusan pengadilan yang menjatuhkan salah satu menteri, mensosnya sendiri, salah satu menjatuhkan putusan, dan
memang dinyatakan bersalah. Iya. Nah, tanggapan lu nih sebagai salah satu vendor nih, seperti apa rasanya? Ya sebenarnya sudah cukup berat kalau menurut pribadi saya terkait putusan tersebut. Iya. Karena saya tahu gitu, Pak Juliari itu dia orang baik gitu. Dia orang baik, dasarnya dia orang baik gitu. Cuma kan ya mungkin karena ada kesempatan ya kan kita nggak tahu gitu. Iya. Jadi ya saya nggak tahu juga siapa yang membisikkan beliau gitu bisa melakukan korupsi dalam kondisi pandemi gitu. Iya, Semua betul. orang kesusahan, semua sektor usaha down pada tahun Iya, lalu betul. kan, walaupun sekarang ya udah lebih mending lah daripada tahun lalu. Oke, ini terkait ini sekarang nih, terkait UMKM. Jadi gue sempat baca bahwa pemerintahnya sekarang sedang merangkul atau menggandeng UMKM. Jadi tujuannya adalah supaya UMKM ini bisa berkembang. Karena di sisi lain memang UMKM ini yang memiliki adalah masyarakat. Nah, pemerintah itu istilahnya menyarankan perusahaan-perusahaan besar untuk membuat MOU dengan UMKM untuk pengembangan bisnis mereka. Jadi nanti kedepannya akan ada PP supaya perusahaan-perusahaan besar ini merangkul UMKM yang ada di satu provinsi mereka, tidak bisa lebih. Jadi kalau misalnya bisa dari dana CSR-nya. betul dana CSR bisa segala macamnya. Nah, menurut lu nih, apakah tindakan yang dilakukan pemerintah ini udah tepat untuk mendukung UMKM yang ada di Indonesia ini semenjak ada COVID kan banyak banget UMKM yang udah pada down tuh gitu. Iya. Kalau untuk UMKM memang perlu perhatian dari semua stakeholder ya. Oke, betul. Dari pemerintah, swasta dan beberapa pihak itu harus mendukung karena yang kita tahu kan hampir 60% roda perekonomian Indonesia itu digerakkan dari UMKM. Iya. Gitu. Makanya ini memang menjadi fokus utama pemerintah harusnya. Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan istilahnya bantuan-bantuan lah. Dari ada bantuan PEN ya kan, perbaikan ekonomi nasional, untuk perbaikan setelah pasca Covid. Memang UMKM ini wajib menjadi perhatian utama setelah Covid ini. Oke. Karena memang di selain kalau perusahaan-perusahaan besar mungkin kualifikasi untuk mencari tenaga kerjanya sangat tinggi ya dibutuhkannya. Sedangkan kalau UMKM ya kita bukan sedang mendiskreditkan SDM kita, tapi memang untuk UMKM banyak anak-anak muda, banyak orang-orang baru yang mencoba dan itu bisa berjalan gitu. Jadi mungkin salah satu target pemerintah juga untuk membuka lapangan pekerjaan. Bukan bermaksud tadi saya seperti katakan yang mendiskriminasi SDM atau gimana, tapi memang jelas ini adalah partisipasi pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan. Dan kalau misalnya menurut lu nih, di sisi lain memang UMKM ini luar biasa ya dampaknya pada perekonomian masyarakat ya. Itu 60%. Iya, 60% roda perekonomian dari UMKM. Nah, menurut lu ada nggak maksudnya strategi-strategi lain yang mungkin akan dilakukan mungkin lu sendiri atau gimana untuk membuka lapangan pekerjaan lebih luas seiring dengan banyaknya usaha-usaha yang saat ini sudah jatuh seperti itu. Adalah mungkin lu mau membuat lapangan pekerjaan apa kayak atau apa seperti itu. Ya. Kebetulan sekarang dari 2 bulan lalu ya, gue disponsori oleh investor gue sendiri untuk membuat sebuah koperasi. Oke. Gitu. Karena kan yang seperti kita tahu itu konstitusi kita itu mengharapkan 3 dalam ekonomi nasional kita ya. Yang pertama itu sektor swasta sebagai market capital, ya kan. Yang kedua BUMN dan yang ketiga kita jangan lupa itu koperasi. Oke. Nah koperasi ini kebetulan gue udah bikin dan alhamdulillah legalitasnya udah jadi semua. Mudah-mudahan awal Desember nanti itu udah bisa berjalan. Oke. Nama koperasi itu Megaguna Persada. Oke. Itu koperasi bergerak di bidang apa itu? Kita simpan pinjam dan pembiayaan. Pembiayaannya khusus untuk UMKM dan perusahaan-perusahaan. Oke. Itu mungkin ini ya paradigma simpan pinjam ini ya mungkin ada sangkut pautnya sama pinjaman online atau seperti apa?
Ya kan itu kan momok yang Iya. ada di masyarakat. Betul, betul. Nah, koperasi gue ini jauh lah dari itu, gitu, dari momok itu. Dengan apa? Karena yang membuat sistemnya ya gue sendiri dengan tim gitu. Aturannya kita ya sangat manusiawi gitu. Oke, oke. Ya normal lah, nggak lebih gede dari pinjol ya kan, nggak lebih kecil juga dari bank pada umumnya. Karena oke. koperasi ini kan memang targetnya itu mereka yang unbankable, yang tidak bisa menggapai bank. Oke. Kalau mereka yang bisa menggapai bank, ya mereka pasti ke bank gitu, Iya. ke koperasi. Betul, betul. Gitu. Makanya memang sangat manusiawi koperasi yang buat ini. Gitu. Oke. Nah, bisa dibuktikan itu dengan fakta-fakta nanti ketika sudah berjalan awal Desember nanti. Oke. Berarti sekarang masih di konsep ini ya, konsep matang sistemnya seperti apa? Supaya nanti bisa jalan. Sudah siap on sih. Sudah siap on. Kita godoknya itu kan dari 3 bulan lalu ya, sekitar akhir September. Legalitasnya udah siap semua, kantor juga udah siap, ya kan, manpower juga udah siap, dan sistemnya itu juga udah siap gitu. Oke. Harapannya ya koperasi ini yang gua bikin sistem yang sangat manusiawi dan sangat mendukung ekonomi kerakyatan. Gitu. Tadi nama koperasi lu apa? Koperasi Mega Guna Persada. Koperasi Mega Guna Persada. Itu ada di domisili mana? Jakarta atau Bekasi? Untuk tahap awal ini kita kantornya di Galaksi. Oh, Galaksi, Bekasi. Iya, Bekasi Selatan. Nah, walaupun nanti rencananya tahun depan kita akan pindah ke Gatot Subroto. Di Tawar. Oh. Wah, kita mau besar gitu. Besar sekali kayaknya di Tower. Oke. Dan tahu juga yang punya di Tower. Udah pernah ketemu. Masih partner sama yang sponsorin koperasi. Jadi nanti sistemnya seperti ini ya, apa namanya? Kayak fintech bukan sih ya? Koperasi itu sebenarnya nggak boleh ada fintechnya. Sekalipun boleh, dia harus ada diawasi atau terdaftar OJK. Gitu. Nah, kita memang arahnya ke situ. Tapi itu nanti. Untuk sekarang ini kita jalan offline dulu sekitar sampai Januari Februari gitu. Nanti kita akan launching aplikasi. Oke, cakupan koperasi lu ini kan ada beberapa nih koperasi ini. Ada koperasi yang satu provinsi, satu kabupaten, satu provinsi, sama satu wilayah Indonesia ya kalau tidak salah ya. Iya, anggotanya, antar provinsi. Ada yang antar kota, ada yang antar kota kabupaten, ada yang hanya satu kota aja, dan ada yang antar provinsi. Iya. Nah, kita cakupannya ya antar provinsi se-Indonesia. Kalau dulu di undang-undang koperasi itu modelnya di atas 200 juta. 200 juta untuk yang satu provinsi. Kalau sekarang lu kemarin diriin masih sama untuk bukti store awalnya kan. Iya, bukti store awal itu kita 250 juta. Oke. Cuma kita memang untuk modal dasar koperasi itu 1 M. Oh, 1 M. Wow, cukup besar. Iya. Karena kita mau besar. Terus untuk anggotanya sendiri lu udah berapa sekarang? Karena kan anggota untuk pendaftaran akte ya itu ada 8 ya sekarang. Kalau misalnya di Undang-Undang Cipta Kerja, kalau yang sebelumnya ada 25 itu termasuk pengawas sama pengawas, ketua, pengurus dan anggota. Terus cakupannya juga harus satu provinsi pendiriannya. Kecuali kalau misalnya mau dibesarkan, itu antar provinsi bisa. Nah kemudian anggotanya sekarang sudah 25. Kita bermitra dengan perusahaan-perusahaan, ya mau nggak mau perusahaan itu dari karyawannya menjadi anggota kita. Oke. Tapi ada servis yang kita kasih. Untuk ini sendiri iuran anggotanya berapa lo? Untuk daftar anggota ya? Untuk daftar anggotanya kalau koperasi umum pada umumnya di luar sana itu ada yang matok 250.000 sampai 500.000. Oke. Kalau tempat lu? Untuk daftar anggota. Untuk tempat gue sendiri itu cuma 100.000. Oh, 100.000. Iya. Iuran wajib tiap bulannya? Iuran wajibnya 120.000. 120.000. Itu sudah bisa simpanan wajib itu. Ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Iya. Itu udah termasuk. Oke. Terus untuk fasilitas yang bisa mereka dapatkan dari
iuran wajib dan iuran pokok itu apa? Paling ini sih SHU ya. SHU. Mereka akan mendapatkan SHU yang persentasenya itu nanti ya sesuai, kita sesuaikan dari jumlah keseluruhan gitu, SHU. Itu yang kedua, kita akan bekerja sama dengan merchant-merchant, ya, kopi kenangan, terus kedai dan lain sebagainya itu dari kartu anggota koperasi itu kita kan dalam bentuk e-money ya, flash, ya, itu mereka bisa dapat diskon dari kartu anggotanya gitu. Jadi kartu anggotanya itu nggak cuma kartu anggota biasa aja yang nggak bisa digunakan apa-apa, tapi bisa untuk multi penggunaan ini ya. Oke. Apa aja produk-produknya sih? Untuk produk koperasi untuk saat ini ya yang sedang dimatangkan dan untuk launching awal Desember itu, yang pertama itu kita ada yang namanya PKTA, pinjaman karyawan tanpa agunan, mengetahui ARD, dan itu perusahaan-perusahaan yang bermitra sama koperasi kita gitu. Maksimal pinjamannya berapa itu? Maksimal pinjaman itu 100% dari gaji bulanan. 100% dari gaji bulanan. Iya. Oke, kalau misalnya gaji bulanannya 5 juta berarti bisa ambil 5 juta dan dicicil dalam 4 bulan. 5 juta dicicil 4 bulan. Iya. Oke. Bunganya jauh lebih kecil daripada pinjol yang legal. Pinjol yang legal. Ya, pinjol yang legal OJK itu sekarang itu dari 0,8 kan diturunin jadi 0,4% per hari, atau per bulan itu 12%. Nah, kalau koperasi itu cuma 0,1% per hari. Jadi 1/4 dari pinjol legal. Oke. 0,1% per hari. Jadi per bulan itu cuma 3%. Jauh. Jadi kita 1/4 dari pinjol legal yang dilegalkan OJK pun kita jauh. Produk yang kedua itu kan yang pertama PKTA. Yeah. Produk yang kedua itu pembiayaan project. Termasuk pembiayaan project, pembiayaan bisnis, UMKM, kemudian untuk tenan-tenan atau untuk entrepreneur muda yang memang kita fasilitasi untuk apa sih bisnisnya, kita berikan konsultasi gratis gitu. Sebelum mereka kita biayai bisnisnya atau usahanya gitu. Berarti selain kan memberikan dana, kita juga memberikan edukasi juga pada entrepreneur muda kan. Memberikan edukasi, mewadahi juga bagi mereka yang mau gitu. Oke. Itu berarti ini khusus untuk anggota atau mau ekspansi keluar juga sebagai bentuk salah satu visi cakupannya seluruh Indonesia? Khusus pertama sih karena kalau untuk mendapatkan dari service 2 kita itu, produk kita itu memang aturan dari koperasi, dari Kementerian Koperasi itu memang wajib jadi anggota dulu gitu. Karena kan akhirnya itu kan mereka akan mendapatkan SHU, hasil usaha. Harapan lu ke depan untuk untuk diri sendiri ini dan untuk pengembangan koperasi yang sekarang lu jalanin seperti apa? Harapannya sih gue bisa mendorong ya para entrepreneur muda yang mau diwadahi biar kita sama-sama bangkit pasca COVID ini gitu. Karena dengan berwirausaha kita sedikit banyak membantu juga mereka-mereka yang ya kita tahu banyak PHK selama COVID. Kita membuka lapangan pekerjaan lah. Makanya dari pelaku usahanya kita bantu, ya kan, dari corporate juga kita bantu, dan dari karyawannya pun kita bantu juga semuanya gitu. Harapannya semua sistem yang gue bangun, bisnis yang gue bangun itu bisa berjalan lancar, ya kan. Banyak juga nanti yang mendapatkan manfaatnya, gitu kan. Karena memang kita sangat untuk kerakyatan banget, kerakyatan yang kita dorong. Oke Ali, terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah menginspirasi entrepreneur muda, terus terima kasih juga sudah memberikan masukan kepada sarjana hukum. Mungkin sarjana hukum, kemudian para sarjana hukum yang akan menjadi sarjana hukum perlu diperhatikan bahwa dunia bekerja itu berbeda dengan dunia kuliah ya. Ketika kalian mungkin di dunia hukum, di perkuliahan hukum banyak belajar undang-undang seperti apa. Memang benar ketika
kita kuliah dan kita bekerja juga harus mengerti hukum yang berlaku, tapi di sisi lain harus tahu penerapannya seperti apa, dan kemudian tidak hanya menghafal, tapi justru yang terpenting adalah pemahaman dan mengerti arti dari pasal-pasal tersebut. Oleh sebab itu jangan putus asa untuk belajar, tetap putus asa, jangan semangat. Selalu semangat. Tetap semangat. Kemudian untuk para entrepreneur muda itu ada beberapa edukasi itu. Belajar itu tidak hanya di di teori semata, tapi ada beberapa fasilitas-fasilitas yang mungkin bisa dimanfaatkan sebagai salah satu sumber ilmu dalam membuka bisnis. Salah satunya dengan Ali tadi memberikan masukan terkait kooperasinya, ada konsultasi bisnis segala macamnya, ada pembiayaan juga. Mungkin itu juga salah satu mewadahi juga salah satu metode untuk bisa mengembangkan. Oke, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like and subscribe channel kami. Terima kasih. Selamat malam.